Halo guru hebat, perkenalkan saya Erna Erawati, saya kepala sekolah dari TK Tunas Mulia. Saya sadar sebagai seorang kepala, saya memiliki peranan yang penting dalam menjadi motor dan penggerak untuk kemajuan di TK saya. Dan inilah TK kami, TK Tunas Mulia yang terletak di Dusun Cokrowijayan, Kalurahan Banyuraden, Kapaniwon Gamping, Kabupaten Sleman. Untuk saat ini peserta didik di TK Tunas Mulia ada 17 anak. Dengan jumlah 17 anak ini pasti berpengaruh kepada pendanaan yang bisa kami alokasikan untuk pengelolaan sekolah kami. Begitu juga dengan keadaan lahan di sekolah kami. Jadi sekolah kami ini punya luasan 105 meter. Satu lahan yang cukup terbatas untuk bisa digunakan sebagai ruang gerak anak untuk mereka boleh bermain. Namun di tengah segala keterbatasan kami, justru kami melihat kekuatan yang besar di sekitar kami, yaitu potensi dari lingkungan sekitar kami yang dapat kami manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari sekolah kami, baik menyangkut citra positif sekolah kami, hubungan sosial sekolah kami dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kompetensi guru, juga meningkatkan kualitas pembelajaran dari anak-anak di TK kami. Dalam penerapan praktik baik ini pasti ada tantangan yang kami hadapi. Jadi tantangan yang terjadi di sini antara lain tentang kurangnya motivasi guru karena mereka terbiasa melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, terkadang kami terkendala dengan perbedaan kepentingan dengan lingkungan kami, seperti kepentingan bisnis dari mereka. Kemudian kendala yang ketiga adalah menyangkut rasa aman dan nyaman anak-anak ketika berada di luar lingkungan sekolah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi, yang pertama saya sebagai kepala sekolah harus terus memotivasi para guru agar lebih inovatif dalam pembelajarannya, terutama mengajak mereka untuk mau belajar bersama-sama merancang kegiatan pembelajaran di luar di Kombel yang kami miliki. Ya, jadi kan kemarin kita sudah mencoba memetakan potensi lingkungan sekitar kita tuh ternyata luar biasa. Jadi dari sini kita sudah tahu di sana ada potensi apa, di sana ada potensi apa, seperti itu. Jadi sekarang tugas kita bersama kita membuat perencanaan untuk pembelajaran anak-anak yang bisa nanti kita integrasikan dengan topik-topik yang sudah ada di anak-anak, ataupun nanti sebenarnya kita juga bisa angkat topik baru. Memang nanti konsekuensinya ibu guru harus buat RPP lagi kalau memang topiknya harus baru seperti itu. Kemudian berkenaan dengan perbedaan kepentingan yang terjadi, saya sebagai kepala sekolah mencoba melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di lingkungan sekitar sekolah kami dan juga dengan melakukan kerjasama kemitraan baik secara formal maupun non formal. Kemudian untuk mengurangi rasa khawatir baik dari orang tua maupun anak-anak menyangkut keamanan dan kenyamanan mereka ketika berkegiatan di luar sekolah, kami menyusun satu SOP sehingga kami harapkan dengan diberlakukannya SOP ini oleh semua guru diterapkan saat kegiatan pembelajaran di luar sekolah, anak-anak tetap merasa terjaga dengan aman, mereka nyaman saat berkegiatan, juga merasa senang bisa berkegiatan di luar sekolah. Dan puji Tuhan dengan berlalunya waktu dan sudah beberapa kali kami jalan melakukan pembelajaran di luar sekolah, apa yang menjadi tantangan tadi semakin minim terjadi. Jadi ibu guru sudah semakin kreatif, kemudian anak-anak juga merasa nyaman dan lingkungan di sekitar kami semakin menerima keberadaan kami TK Tunas Mulia di tempat ini. Jatuh, ya dibiarin aja nanti ditarik kok. Awas. Bareng-bareng. Depan. Ini lah, gini masnya. Ini mas apa? Mas Farel. Ini tangannya ya. Leon, dadah. Kedatangan anak TK Tunas Mulia
Diterima Biatna didampingi istri. Biatna Duku Sukunan mengapresiasi kepada para guru TK Tunas Mulia yang telah mengenalkan gamelan kepada anak didiknya. Setelah pelaksanaan praktik baik ini, kami merasakan banyak dampak positif yang kami rasakan, baik untuk sekolah, untuk para guru, untuk para siswa, juga lingkungan di sekitar kami juga merasakan bahwa ada dampak baik dari praktik baik ini. Kami ketika belajar di luar, kami sangat senang sekali karena kami bisa bertemu dengan lingkungan sekitar, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan suasana yang baru. Jadi anak-anak senang sekali dan orang tua pun mereka merespon dengan senang. Dan kami guru-guru harus bisa membuat program yang baru kembali untuk merancang pembelajaran yang di luar sekolah. Dampak bagi guru ketika anak-anak diajak pembelajaran di luar sangat banyak. Di antaranya, bu guru bisa meningkatkan pembelajaran, mengerti keadaan dan kondisi anak di luar ketika mereka tertarik sesuatu hal. Oh, ternyata ini bisa dikembangkan, hal yang lain juga bisa dikembangkan. Itu dampak bagi guru buat pembelajaran di luar. Sebagai orang tua, saya sangat senang kalau akhir-akhir ini anak-anak banyak diajak kegiatan belajar di luar sekolah, dan itu merupakan suatu pembelajaran yang nyata dan antusias bagi anak-anak dan suatu pembelajaran yang penuh makna. Selaku pribadi ataupun pemangku wilayah itu senang sekali dengan datangnya anak-anak dari Tunas Mulia. Paling tidak nanti ke depan mereka akan mengenal alat ini lah, minimal mengenal. Itu sudah sebuah kebahagiaan. Tentunya kan ke depan kalau seiring waktu mereka akan dewasa, di anak-anak kecil akan tersimpan di memori mereka, suatu saat mereka akan berpikir untuk belajar itu. Jadi di sini kan alat musik bukan sekedar sekarang, mungkin dunia anak mengenal dulu, ke depan dia akan tahu bahwa dari mengenal terus tahu itu apa, mereka ke depan mudah-mudahan paham apa makna dari alat musik itu untuk mengkompakan. Pembelajaran yang dapat kami ambil dari praktik baik pemanfaatan potensi lingkungan di sekitar sekolah kami TK Tunas Mulia, yang pertama adalah bahwa sekolah bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari masyarakat. Kolaborasi dengan masyarakat sekitar dapat meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat sekitar terhadap sekolah kami. Yang kedua, pembelajaran kontekstual secara langsung meningkatkan pemahaman anak. Pengenalan profesi tentara dengan bertemu tentara secara langsung, edukasi seni dan budaya di sanggar lokal yang ada merupakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak kami. Kemudian manfaat yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat atau instansi di sekitar kami memungkinkan sekolah untuk memanfaatkan fasilitas tanpa kami harus membangun sendiri sehingga menghemat anggaran. Yang keempat, kolaborasi dengan masyarakat dan instansi di sekitar dapat meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang kelima, kolaborasi dengan masyarakat dan instansi sekitar dapat meningkatkan hubungan sosial dan peranan masyarakat terhadap kemajuan pendidikan. Dan yang keenam, kepemimpinan yang terbuka dan proaktif berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat dan instansi sekitar. Demikian praktik baik meningkatkan kualitas sekolah dengan dukungan eksternal melalui pemanfaatan potensi lingkungan sekitar di TK Tunas Mulia. Harapan kami hal ini bisa menjadi semangat untuk kita semua, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk bisa terus bergerak maju di tengah segala keterbatasan yang kita miliki. Semangat para guru hebat, terima kasih.